Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Aprilia, NIM 19591014, Prodi PGMI 6A, mata kuliah Pendidikan Karakter Anak, dosen pengampu Bapak Taufik Amrila MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu konsep dasar pendidikan karakter. Pendidikan ini adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Sedangkan karakter ini cenderung disamakan dengan personalitas atau kepribadian. Orang yang memiliki karakter berarti memiliki kepribadian. Keduanya diartikan sebagai totalitas nilai yang dimiliki seseorang yang mengarahkan manusia dalam menjalani kehidupannya. Totalitas ini nilai meliputi tabiat, akhlak, budi pekerti, dan sifat-sifat kejiwaan lainnya. Nah, di sini kita akan membahas pendidikan karakter, yang dimana pendidikan karakter ini adalah pendidikan yang tidak hanya berpotensi pada aspek kognitif saja, akan tetapi lebih berpotensi pada proses pembinaan potensi yang ada di dalam diri peserta didik, dikembangkan melalui pembiasaan sifat baik, yaitu berupa pengajaran nilai-nilai karakter yang baik. Pendidikan karakter ini harus dipahami sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam pikiran, penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengamalan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai luhur yang menjadi jati dirinya, diwujudkan dalam interaksi terhadap Tuhannya, diri sendiri, antar sesama, dan lingkungannya. Nilai-nilai luhur tersebut antara lain kejujuran, kemandirian, sopan santun, kemuliaan sosial, kecerdasan berpikir, termasuk kepenasaran akan intelektual, dan berpikir logis. Oleh karena itu, penanaman pendidikan karakter tidak bisa hanya mentransfer pengetahuan atau melatih suatu keterampilan tertentu. Baiklah, materi yang kedua yaitu tujuan pendidikan karakter, yang dimana pendidikan karakter secara terperinci ini memiliki 5 tujuan. Yang pertama yaitu mengembangkan potensi kalbu atau nurani afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki karakter bangsa. Yang kedua yaitu mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Yang ketiga yaitu menanamkan jiwa kepemimpinan dan bertanggung jawab pada peserta didik sebagai penerus bangsa. Yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Yang kelima yaitu mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh aktivitas dan persahabatan, dan dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Baiklah, materi yang ketiga yaitu urgensi pendidikan karakter. Dalam dunia pendidikan, perilaku menyimpang di kalangan pemuda atau pelajar semakin meningkat. Misalnya, banyak dari mereka yang terjerat narkoba, pergaulan bebas, tawuran, dan feminis. Di samping itu, sejak kebijakan ujian nasional diterapkan sebagai standar kelulusan, perilaku tidak jujur atau grepek saat ujian telah dilakukan secara berjamaah oleh guru, siswa, dan pihak terkait. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan karakter di sekolah yang selama ini dikembangkan melalui pendidikan agama
dan pendidikan kewarganegaraan telah gagal membentuk peserta didik yang berkarakter. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus ditumbuh kembangkan secara dini dan berkelanjutan, mulai dari lingkungan, keluarga, sekolah, hingga lingkungan masyarakat yang luas. Dengan demikian, dalam melaksanakan pendidikan karakter di sekolah, semua komponen harus dibatalkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ekstrakurikuler, pemberdayaan, sarana prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah. Pendidikan karakter harus diajarkan secara sistematis dan holistis, sehingga tumbuh kesadaran bahwa seseorang mau melakukan kebijakan karena dia cinta dengan perilaku kebijakan itu. Dimulai dengan pemahaman karakter yang baik, mencintainya, dan melaksanakan atau meneladani karakter tersebut sebagai suatu kebiasaan. Dengan demikian, pendidikan karakter tidak sekedar diajarkan, tapi yang terpenting adalah dicontohkan dan diamalkan. Karena itu, keteladanan orang tua di rumah, guru di sekolah, dan pemimpinan di masyarakat menjadi hal yang urgen dalam mewujudkan tujuan pendidikan karakter. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan pendapat saya. Menurut pendapat saya, pendidikan karakter itu memang sangatlah penting untuk diterapkan sebab dalam dunia pendidikan itu adab seseorang sangatlah penting agar mereka dapat menghargai dan menghormati orang lain. Apabila dalam pendidikan tidak ada pembentukan karakter, maka peserta didik akan semena-mena dan juga dapat merusak mental generasi muda. Seperti yang saya ketahui, pendidikan karakter sekarang ini sudah cukup kritis dan menurun. Banyak sekali peserta didik yang adabnya masih kurang sehingga mencerminkan hal-hal buruk di dalamnya. Tidak hanya dalam dunia pendidikan, tapi dimanapun itu karakter seseorang harus dididik dengan baik agar mereka dapat menjadi seseorang yang mempunyai sopan santun dan akhlak yang baik pula. Apabila pendidikan karakter melemah, maka adab seseorang pun akan melemah, yang mana hal tersebut dapat menyebabkan dampak negatif. Saat ini, peran pendidik sangat dibutuhkan untuk dapat menerapkan pendidikan karakter agar moral yang baik dapat terus dipertahankan dan dikembangkan. Jangan sampai sekarang ini pendidikan karakter ini menghilang. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.